mewawancarai Bapak Salim, yaitu salah satu pendiri atau yang memprakarsai berdirinya kumpulan UMKM Sekar yang ada di Kecamatan Purwosari. Dan sekilas saya sampaikan profil Bapak Salim, yaitu yang pertama beliau berasal dari Desa Dusun Rejoso, Desa Sumberjo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah sosok petani yang sukses. Beliau juga terjun ke dunia UMKM langsung dan membawai beberapa organisasi yang berkaitan dengan UMKM dan di bidang pertanian, gitu Pak ya. Nah, ini salah satu tulisan dari Jurnal Pertanian berbasis padi melalui Perjabatan SRI. Beliau masuk dalam tulisan ini termasuk petani yang sukses, membawai generasi milenial untuk semangat menjadi petani. Mungkin salah satunya itu Pak ya. Ya. Karena tema pagi hari ini kita akan mengulik tentang UKM Sekar. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Selamat pagi Pak Salim. Mungkin saya akan menanyakan langsung kepada Bapak Salim, apa yang melatar belakangi Bapak Salim untuk membentuk sebuah wadah UMKM Sekar ada di Purwosari? Terima kasih Pak. Yang menjadikan saya bahwa itu keprihatinan. Kalau saya lihat Purwosari ini banyak orang-orang dan UMKM. Di sini kita juga pertama terima kasih kepada pemerintah besar yang mana kita di tempat ini akhirnya kita dengan persamaan ini. Kenapa kita bikin komunitas ini? Karena apa? Saya berkeyakinan dulu pernah orang bilang bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Apa maksud itu? Dengan kebersamaan, dengan kesepahaman, disinilah kita bisa berjuang. Memang kita beda, tapi berada rahmatullah, bukan rahmatullah. Nah, kita bersekar, mungkin di situ ada 20 sekar, ada dua, ada 5, kemudian 5 ini kita sama di situ bagaimana sekar sebagai memancarkan aroma wanginya, bagaimana UMKM ini bisa menjadikan satu wadah yang bisa kita magnet untuk semua kita yang ada di Purwosari ini, khususnya termasuk bisa karya yang ini bisa bermanfaat. Itulah kita keyakinan sederhananya, bersatu kita teguh, berkreasi dalam arti ayo kebersamaan kita dengan bersama-sama kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, bagaimana saling memberi manfaat, saling memberi toleransi bersama kita, membangun perekonomian rakyat. Karena apa? Selalu yang kita dengar bahwa pahlawan ekonomi yaitu UMKM, dan pemerintah juga selalu mengimbau bela beli UMKM. Dan juga alhamdulillah dalam perjalanan waktu kita sekian cukup lama ini, setelah kita ini dalam tahun akhir tahun kemarin 2020 kemarin itu sudah himbauan dari Pak Bupati, Pak Sekda, ASN bela beli UMKM. Alhamdulillah di sini akhirnya bisa semangat, saling berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan para UMKM, ada sinergi. Jadi para UMKM bisa mencarikan suatu produknya, pemerintah yang beli. Itulah yang kita harapkan. Kalau boleh tahu filosofi nama dari Sekar, dan ada 3 warna kalau saya lihat ya, merah, hijau dan kuning. Nah, filosofinya apa ini Pak? Sekar. Ya, jadi semua tahu lah Sekar itu kan bunga ya. Iya. Namanya bunga ini, pokoknya bunga desa, selalu jadi perhatian gitu ya. Ada bunga aroma-aromanya. Nah, warna-warni itu menandakan kita itu ada keberaniannya, ada kehati-hatiannya, ada sejuk hijaunya di situ. Nah, disitulah kita bagaimana berbeda-beda di Sekar ini bisa mendamaikan dalam hati semua siapapun kan beda-beda. Ayolah datang ke Sekar,
ini wadai dengan pemerintah di mana bisa memberi manfaat untuk semua. Jadi misi kita berwarna-warni, latar belakang berbeda-beda, tapi satu kesepahaman, kebersamaan untuk sesuai dengan slogan tagline-nya atau visinya pemerintah daerah, bagaimana rakyat nasional ini sejahtera, maslahat dan berdaya saing. Oh iya, ini kan di UKM sekali ini ada berbagai macam potensi atau apa ya, karya-karya teman-teman dari Kecamatan Purwosari, teman-teman anggota masyarakat dari Purwosari, atau mulai dari makanan, minuman, kerajinan, apalagi ya, hasil pertanian, hasil perkebunan. Nah itu bisa ditampung di sini. Kira-kira sejauh ini ada perkembangan ekonomi secara signifikan untuk masyarakat yang sudah menitipkan barangnya di sini. Apa yang maksud saya itu sudah ada perkembangan yang baik atau tidak? Alhamdulillah, mungkin bisa tanyakan nanti Anda teman-teman angkanya apa di sini. Tapi secara besarnya, alhamdulillah semua happy di sini. Satu sisi kita punya wadah, satu sisi para UMKM punya produk, di sini ada kebersamaan. Apalah artinya wadah ini kalau nggak ada isinya? Dia punya produk tapi nggak ada yang menampung, di rumah pemasaran. Di sinilah kan kita ada beras, ada buah produk avokat, ada sinom, ya semua pertanian. Nah kita bagaimana dengan kerajinan ini? Jadi kita ya karena tadi perbedaan rahmatullah di situ, jadi berbeda-beda latar belakang dengan hasil karyanya masing-masing, tapi kita jadi pada kesempatan ini bagaimana memberi aroma mangi pada semua kira mangi untuk datang ke sini. Dan harapan kita bagaimana rumah UMKM sekarang ini bisa menjadikan contoh kecamatan yang lain. Dan nanti para ASN harapan kita bila beli titiknya di kecamatan itu. Jadi kalau Alfa Indomaret kasih izin, ya kita juga harus difasilitasi juga sama. Itulah yang katanya berdaya saing sesuai dengan misi-misinya Kabupaten Pasuruan. Kita bersaing yang sehat, kita tunjukkan yang juga bisa dengan bina-binaan dalam suatu legalitas gratis dari pemerintah, dikemas yang bagus, akhirnya kita bisa bersaing. Nah, bersaing dengan kompetitor dengan yang lain bersama, akhirnya kita bisa masyarakat dan sejahtera. Itu harapan kita semua. Lanjut lagi ke ini Pak, filosofi sekarang ini kan semerbak wangi. Itu berarti kan menyebarkan manfaat, ya, menyebarkan manfaat pada masyarakat luas. Dalam artian kalau menurut saya manfaatnya untuk masyarakat luas itu apa? Mungkin kalau saya sebagai masyarakat di sekitar Purwosari harapannya apa? Ketularan ilmunya gitu Pak. Karena yang di kumpulan sekarang ini kan orang-orang yang memiliki potensi baik kerajinan, kuliner, pertanian, perkebunan. Nah, misalkan ada masyarakat yang belum tergabung di grup ini, ingin belajar, berusaha, memulai berkebun, memulai bertani, memulai kerajinan sesuai dengan keinginan masyarakat. Apakah UMKM sekarang ini bersedia memberi pelatihan kepada masyarakat luas? Wah itu betul sekali, itulah misi-misi kita. Jadi kita bikin wadah ini tadi kata-kata bermacam-macam. Contoh hari ini kita berwinda-winda bagaimana melindungi masyarakat. Nanti apa keinginan kita bermacam-macam. Dan saya sendiri juga bikin kerajinan sehari berdiri. Siap kita kasih ilmunya. Karena ilmunya itu harus diamalkan. Dan kita sebagai orang Muslim, ilmu apa yang bisa bermanfaat yang satu jariah dengan keikhlasan di sini. Makanya kita kan sudah orang Islam ya, yang terus mengalir baru kita meninggal, yaitu amal sedekah jariah kita, yaitu sedekah kita. Dua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh sedekah. Kan betul kan? Nah, di sekarang ini semua alhamdulillah para pelaku usaha ini siap untuk mengamalkan ilmunya dan gratis datang ke sini. Jadi masyarakat datang ke sini
silakan, tidak ditarik biaya sama sekali untuk di hari ini. Memang itu misi kita. Kenapa? Ilmu diamalkan dan semua sudah yakin rezeki Allah yang ngatur semuanya. Nggak usah khawatir. Di sini tidak ada. Biarpun ada peyek, kode peyek, tidak masalah. Donat pada donatnya, beres pada macam-macam beres juga bermacam-macam. Tidak masalah karena itu sudah punya brand masing-masing. Nah, konsumen yang menentukan. Jadi sudah semua alhamdulillah kita komunikasikan, yakinlah rezeki Allah ngatur. Biarpun semua produk sama, ini sama, tidak masalah. Karena itu yang mengatur rezeki itu Allah. Niatkan juga ada dalam suatu, makanya bersaing itu dalam arti bersaing yang positif ya. Jadi berubah yang baik gitu. Kalau khairatnya di situ. Ini yang kita harapkan. Senang, monggo. Dengan nanti mau orang pengen belajar apa, ajukan di sini. Pengen belajar apa, kita tata waktunya. Berarti sekarang hari ini kita tunggu. Yeah. Ya, ini pesan untuk masyarakat Purwosari ya. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Ayo kita maju bersama. Masyarakat Purwosari harus pintar, harus pandai. Di sini ada orang Purwosari asli yang mau mengajar kita dengan sukarela, dengan ikhlas. Jangan sampai dilewatkan kesempatan ini. Datang aja ke UKM Sekar. Untuk belajar boleh, untuk melihat-lihat dagangan kita boleh, untuk apapun boleh, cari teman boleh ya Pak ya. Iya, kita ada semuanya di sini. Iya. Orang seluruhnya kok, kita orang dari Malang kok datang ke sini kok. Gitu. Jadi apalagi orang Purwosari, jelas saudara kita terima lah. Karena kita manusia bersaudara. Ayolah persaudaraan kita bangun. Kekuatan kita karena kebersamaan, kekeluargaan, kesepahaman itu, dan kita berkolaborasi. Tapi yang komunikasi yang baik. Jadi kalau kita ada komunikasi yang baik, ada suatu kebersamaan, kesepahaman, berkolaborasi dari semua lintas, insya Allah Indonesia bukan kuat karena kita kebersamaan itu. Itulah rawi-rawi atas malam-malam itu. Ya, inilah menjadikan kita ini harus semangat. Nggak ada masalah corona itu biar corona silakan. Tapi karya nyata karena kita tugas kita itu ikhtiar, usaha, apakah berdoa. Yang mengatur semua itu Allah. Hasilnya itu yang terbaik. Tidak perlu khawatir kita karena Allah sudah memberikan sesuai dengan porsinya. Tidak akan tertukar lah rezeki itu. Tapi itu harus diamankan. Dulu sebagai bekal kita akan mati nanti. Ini semakin menarik ini ya. Kita sebagai generasi muda atau yang di bawah kita generasi milenial namanya ya. Bapak tahu nggak apa sih generasi milenials itu? Karena jenengan kan generasi yang lebih senior. Generasi milenial sekarang itu trennya itu kalau saya lihat ngelamar terus sekolah, ngelamar kerja kemana-mana gitu ya. Kayaknya ada motivasi untuk menjadi pengusaha. Nah, ini kan saya sendiri dari saya pribadi itu memulai usaha. Saya sebagai pemula ini Pak. Mungkin mewakili dari para pemula. Apa sih kiat-kiat sukses untuk menjadi pengusaha? Oke. Ya. Kita pernah di TV niat dan kesempatan. Itu pernah ingat kan? Di TV ada niat dan kesempatan. Dan semua makhluk Allah diberi semua potensi. Sejatinya kita ini sang juara. Pertemuan berjuta-juta, bagaimana berlomba-lomba kita ini menemui namanya pada terjadinya bapak kita. Satu yang masuk itulah kita sang juara. Tapi kenapa setelah lagi dunia ini kita kok jadi tidak semangat? Sebenarnya kita sang juara dan Allah memberikan semua ini berpotensi, semua punya keahlian. Kadang-kadang kita ini mengukur diri kita dengan orang lain. Harus kembalikan kita ini punya potensi, kita punya keahlian, tunjukkan diri kita. Nah, kita ada rumus namanya IKIPA. Apa IKIPA? Jadi saya punya komunitas di lokal. IKIPA maksudnya itu tujuan apa yang kita. Tapi singkatan IKIPA, inisiatif, kreatif, inovatif, produktif, dan agresif. Jadi apa inisiatifnya? Apa kreatifnya? Apa inovatifnya? Dan harus diproduksi, baru agresif, yaitulah dipasarkan. Disitulah yang harus kita tunjukkan. Kalau mengukur kita dengan orang lain,
akan menjadikan kita diam. Padahal semua manusia itu punya bakat, apalagi anak muda sekarang ini lebih hebat dia dalam sekarang itu istilahnya kalau saya dalam X, sekarang dia sudah Z berkali-kali, sudah cepat Z. Nah ini harus lebih canggih. Kalau anak muda sekarang masih bingung mencari ini, padahal dia punya potensi. Dan disinilah satu-satunya makhluk Allah yang diberi kelebihan di mana lain, yaitu punya 3M. Apa 3M? Yaitu punya nalar, akal pikiran. Yang kedua nurani, hati kita. Yang ketiga nalar, yaitu yang ketiga naluri. Tadi pertama nalar, akal pikiran, nurani hatinya, dan naluri itu nafsunya. Nah tinggal digunakan apa kita. Kalau itu yang positif, nalar, nurani, dan naluri kita, nafsu kita, insya Allah kita akan jadi orang yang hebat. Orang muda-muda tunjukkan potensi dirinya di situ. Semua punya potensi. Berarti ini termasuk motivasi nih ya. Tadi padahal saya inginnya ditanya di pertanyaan terakhir, tapi barusan jenengan sudah menjelaskan bahwa itu adalah suatu motivasi yang sangat kuat itu untuk para generasi milenial. Nah sekarang ya, mungkin lebih mengena mungkin apa sih pesan khusus untuk para pemuda generasi milenial agar mau berjuang meskipun bukan menjadi pegawai tapi menjadi pengusaha. Nah, apa pesan-pesan Bapak Salim untuk generasi milenial saat ini? Oke. Pertama kali Iqra. Baca. Pertama baca diri kita. Kita ini punya 5 sadar. Sadar bertuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, dan sadar bahagia. Di sinilah yang kita ini punya kesadaran. Sejatinya kita dunia maunya siapa? Di dunia mau cari apa, nanti mati bawa apa. Dan semua Iqra diri kita. Kita ini oleh Allah diberikan sang juara. Kita punya potensi. Mungkin pernah lihat di YouTube, nggak punya kaki, nggak punya, dia bisa berkarya fotografer. Betul nggak? Apalagi anak muda sekarang pada ujung kaki lengkap, pikiran sehat, hati yang kuat. Diri kita Iqra-nya di situ. Dan kita Iqra alam. Di Indonesia ini surganya dunia. Belanda sampai 350 tahun. Karena Indonesia luar biasa surganya, terutama di Pulau Jawa ini. Kalau orang Jawa masih mengeluh, malu. Apa yang kita lihat ini peluang semua. Tergantung akal pikiran kita, hati kita, niat kita, dan naluri kita, kita gunakan yang baik. Kalau kita paribahasannya apa? Khotbah. Apa khotbah? Sikute obah. Dan orang hidup harus obah, harus bergerak, ikhtiar, gitu. Iqra-nya di situ. Dan kita harus silaturahim kepada saudara kita. Makanya kita pada sekarang ini silakan sih silaturahim Iqra ke sini. Apa yang dia suka? Belajar batik, belajar rap, belajar apa? Bermacam-macam di sini. Apa yang kan dapat di sini nanti? Apa keinginannya? Kita tata nanti di dewan pengurus ini. Oh ini hari ini tentang apa yang dia inginkan. Kita itu ketariskan berapa orang nanti, baru 20 orang, baru kita bikin pelatihan. Itu yang perlu kita garis bawah, kita komunikasikan. Intinya sih silaturahim, thalabul ilmi diniatkan sebagai ibadah hidup ini. So dengan firman Allah, tapi ciptakan manusia dan jin hanya ibadah padanya. Kalau semua langkahnya dari ibadah, insya Allah keberkahan yang kita dapatkan. Tidak ada anak muda sekarang itu masih bingung cari kerjaan. Diri kita ini punya potensi. Di diri manusia ini peluang. Contoh rambut. Rambut ini bisa jadi pabrik. Sampo, ketombe, dari rambut aja. Sampai ujung kuku ini peluang semua. Iqra-nya di situ. Nah di situ aku mencari peluang apa ya? Kebutuhan manusia ini apa? Yang bisa kita lakukan, baru tidak alamnya. Ya karena UKM, camilan, bisa bikin apa bisa. Ada ketela di itu salah satu. Jadi orang Indonesia ini hebat itu. Tapi masih sendiri-sendiri hebatnya. Nah inilah perlu kita komunikasikan, kita kolaborasikan, kebersamaan, kesepahaman, ini akan bangkit Indonesia. Itu pemudanya, para sesepuhnya, sing tua, saya pada yang muda, yang muda pun pada yang tua, ini berkomunikasi, berkolaborasi akan jadi semakin baik. Oke? Semakin menarik kayaknya nih. Kayaknya nggak mau selesai nih wawancara ini. Semakin menarik. Ternyata apa ya?
sekilas ini kayaknya mendapat ilmu yang banyak sekali saya dapatkan hari ini. Mungkin sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman ibu-ibu muda, para milenial, generasi muda masa kini yang mungkin lagi mager-mager aja di rumah. Kayaknya kalau mendengarkan apa yang disampaikan Pak Salim ini kayaknya harus bangkit ya semangat kita. Wah, kayaknya harus ada yang ditanyakan lagi nih Pak. Kita menutup ini kayaknya. Karena di dunia persaingan usaha itu semakin ketat sekarang ya. Gak usah jauh-jauh di pasar yang luas, di perkampungan aja kita jual A, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada yang jual A lagi. Kita jual B, kemudian ada yang ngekor lagi jual B. Padahal kalau kita berprinsip original kita, original ilmu kita, sebenarnya kan marah kita kalau ada yang meniru ya. Ini sebagai apa ya, Bapak Salim ini kan sebagai senior, jadi tahu asam garamnya bagaimana dunia persaingan di luar itu, bagaimana sih kiat-kiat menghadapi persaingan. Nah ini ya. Caranya ada ini, ada brand, packaging, edukasi. Itulah perlunya ada brand, ada packaging dan edukasi. Karena apa? Orang akan melihat di mana akan cocok di situ. Justru bersyukur kepada Allah bahwa ilmu jenengan bisa bermanfaat orang lain. Ada seorang pelacur bisa ke surga gara-gara ngasih minum anjing. Betul nggak? Ada itu. Jadi bagaimana sebaiknya orang hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu justru diajari. Ada yang kok sama, dia tertarik dengan kita punya, digandeng. Itulah namanya kolaborasi. Jadinya kok suatu saat nanti Anda pesanan jual besar. Umpamanya kemampuan sana produksi berapa? Taruh 100. Ternyata dibutuhkan 200. Yuk, enak kok tadi yang sama tadi, yang sama menyaingi kita dari bahasa. Di situ sudah bersyukur. Oh berarti aku punya teman, punya saudara. Dan yang menunjang ini syaratnya ya tadi, kita sudah punya brand sendiri, punya packaging yang bagus, dan punya edukasinya. Apa kelebihan kita? Hanya berlomba kebaikan, bagaimana kita tinggal tadi itu, kita jaga. Dia juga punya, kecuali kalau brand jenengan dipakai, nah itu baru dinasihati. Silakan Anda produksi yang sama, brandnya berbeda. Bahkan aku suatu perusahaan yang multinasional, dia bikin komputer dirinya sendiri. Ada itu mereknya dia tidak mungkin akan menjaga harga, justru malah dinaikkan, dia bahannya sama tapi brand sendiri. Itulah komputer dirinya sendiri. Nah, sama komputer saudara ini bersyukur karena apa? Nanti kalau ada niat semata tadi itu ada marah, nurani dan naluri kita, kalau positif ada saudara kita akan kita menjadikan, wah ini alhamdulillah ternyata ada sepaham dengan saya. Digandeng, ya kerjasama, jaganya apa? Lalu permintaan banyak, kita nggak pernah bingung, udah karena udah sama. Tapi orang di luar taunya brand. Contoh berasnya podo, kemasannya beda juga. Orang cenderung brand yang dikenal. Wah aku kayak brand ini cocok, merek apa Apple oh gitu. Oh ini cap harimau, oh ini cap kuda. Dan cocok, ya sudah itu yang dikenal. Tapi kalau dia tidak pakai brand, tidak pakai packaging, orang akan bertanya. Itulah pentingnya kita pemerintah bikin brand gratis, bikin packaging, diajari yang baik. Nah kita punya edukasi. Jadi syaratnya dalam suatu persaingan di internal kita, pertama yakin rezeki apa yang kita. Dan bagaimana kita untuk menaikkan kita view-nya kita, yaitu bagaimana menata brandnya, menata packagingnya, dan edukasi produk kita kemudiannya di apa. Itu caranya. Tidak perlu risau, justru malah bersyukur bahwa kita bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Allah tahu, sama pandai abang yang bermanfaat orang lain, itulah sebaik-baiknya orang. Dan dia ikhlas, Allah akan memberikan yang lebih banyak dari situ. Tapi kita isi iri, dengki, kecewa, marah, ya wes, Allah akan berikan terus sakit hati terus di sini. Tidak perlu. Alhamdulillah. Saya belajar saya ke tidak ada rahasia. Kalau tak bikin semua itu ada 20 langkah di rumah saya itu. Silakan.
Dan yang tahu silakan tidur di rumah, jam 2 bangun pagi sampai selesai. Dan ada rahasia di sana. Karena saya yakin, saya punya brand, saya punya packaging, dan saya punya edukasi. Dan banyak orang itu, karena dia sudah cari nanti. Nah, otomatis dia sudah percaya, kita jaga kualitas itu. Dari bahan bakunya, proses dari perendamannya, penyaringannya, sampai bahan pengapiannya, kita punya hasil temperaturnya untuk menjaga nutrisinya. Itulah edukasi yang kita sampaikan, bahwa yang kita buat itu bisa untuk kesehatan. Itu yang utama, edukasi. Jadi nggak khawatir. Semakin menarik aja nih pertanyaan, semakin menarik nih. Kayaknya nggak mau berhenti. Sangat banyak sekali manfaat hari ini yang saya dapatkan nih dari seorang tokoh dari Bungosari ini yang sangat menginspirasi kita sebagai generasi apa ya, di atasnya milenial sedikit nggak kalau saya nih. Kalau mungkin yang di bawah ada adik-adik saya itu mungkin generasi milenial saat ini kayaknya sangat bermanfaat sekali ini. Sebagai penutup mungkin Pak ya, sebagai penutup diskusi hari ini, saya kira apa ini ya, perlu harapan Bapak Salim ke depannya, bagaimana UMKM sekarang ini, terus harapan Bapak Salim untuk pemerintah, apa sikap pemerintah bagaimana untuk UMKM yang ada di Purwosari ini, dan harapan yang ketiga, harapan masyarakat bagaimana mensikapi adanya UMKM sekarang ini. Ya, jadi kalau bisa sederhana, hidup ini bagian air mengalir. Air kemana air ini? Kita karena kita ini nggak tahu yang terjadi besok. Tapi yang jelas pertanamkan diri kita selalu prasangka baik. Ada siapa? Keinginan kita baik, kita sampaikan dengan cara baik, hasilnya itu yang terbaik. Biarpun itu matematika, ukuran kita kadang-kadang kecewa, tapi tetap harus kita positif. Insya Allah, karena sabda Rasulullah, Allah menyampaikan, aku akan memberikan hambaku sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Dia sangka kita, jadi kita sangka kita dengan pemerintah baik, insya Allah pemerintah baik. Seperti kita sangka baik kasih jalan di tempat ini, kita sangka baik dengan semua teman-teman, kita berkolaborasi. Sangka baik dengan tetangga, kita saling memberi. Jadi hidup ini bagaimana berprinsip, kita selalu niatkan ibadah dan bermanfaat. Dan jelas dengan firman Allah, kita niatkan semua itu ibadah, dan hidup mati jodoh rezeki urusan Allah. Kita tinggal melakukan yang baik sesuai dengan kemampuan kita. Hasilnya serahkan Allah. Kita pemerintah, kita sampaikan sesuatu wakil pemerintah masing-masing ini kita ini, kita sampaikan. Belum dikasih ya kita doakan. Mudah-mudahan Pak Bupati kita memberi yang terbaik lagi. Kita inginkan lagi ini, kita sampaikan terus. Tapi hasilnya itu kita syukuri. Jadi apapun yang kita niatkan baik, hasilnya yang terakhir itu yang terbaik. Jadi tidak perlulah kita itu galau, tidak perlu cari jadi air mengalir kemana, di bawah air ini. Dan kita niat ibadah dalam satu langkah hidup kita. Hari ini jam 11, apa yang terjadi nanti itu belum kita tahu. Maka disitulah kita selalu tanamkan diri kita yang baik, yang positif. Insya Allah kita akan banyak yang positif. Itu akhirnya bersama-sama kita enjoy. Yaitu saya kira obrolan kita hari ini sangat bermanfaat buat kita semua ini Pak. Sayangnya kita harus akhiri obrolan ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Salim tadi itu menginspirasi kita semua, memberi manfaat kepada kita semua untuk lebih maju, untuk lebih semangat kita untuk berkarya, untuk lebih banyak menciptakan karya-karya yang positif. Terima kasih Bapak Salim atas ujangan, atas pesannya, apa saja bangsa tadi saya lihat semuanya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan Bapak Salim tadi itu memberikan manfaat yang besar bagi kita. Ya, sama-sama. Itu semua itu Allah yang menggunakan. Terima kasih sekali. Jadi ya kita serahkan semua kepada Allah. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita hari ini. Semoga memberikan inspirasi yang
positif buat kita semua. Assalamualaikum.